Halo teman-teman, ketemu lagi di catatan si Gundul. Dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara merawat ikan mas koki agar bisa tumbuh dengan cepat dan tidak mati. Di sini yang menjadi contoh adalah merawat ikan mas koki di dalam akuarium. Sebelum kita memasukkan ikan mas koki yang baru kita beli, pastikan air dalam akuarium sudah diendapkan minimal 1 kali 24 jam, termasuk penggunaan filter mekanis dan filter biologis, sehingga air menjadi keseimbangannya menjadi lebih baik. Ketika kita memasukkan ikan dalam akuarium, pastikan ukuran ikan seragam ya. Jadi yang kecil dicampur dengan yang kecil dan yang besar dicampur dengan yang besar. Jangan menggabung ikan berukuran beda dalam satu wadah. Kenapa demikian? Karena ikan yang berbeda ukuran biasanya akan saling menyerang ya. Umumnya ikan mas koki yang besar akan menyerang ikan mas koki yang lebih kecil di bagian ekor. Jadi ekornya seperti digigit ya. Kemudian lama-lama ikan bisa mati. Bagian lain yang sering menjadi sasaran serangan ikan yang lebih besar adalah mata. Jadi hampir sama seperti ikan Oscar ya. Ikan yang lebih besar memakan mata atau salah satu mata ikan mas koki yang lebih kecil. Itulah sebabnya jumlah ikan dalam satu akuarium harus dibatasi, jadi jangan terlalu padat. Jika ikan berukuran kecil bisa mengisi lebih banyak dalam satu akuarium atau satu tank. Kunci lain dari merawat ikan mas koki adalah makanan. Selain membelikan pur atau pelet, seminggu bisa 2-3 kali saya memberikan ulat. Kalau yang besar ini namanya ulat Hongkong ya. Kalau yang kecil itu ulat kandang. Masukkan ulat ke dalam akuarium secukupnya. Jadi dilihat dari jumlah ikan dalam satu wadah. Jika ikannya dalam jumlah yang banyak, maka pemberian ulat juga bisa lebih banyak. Tujuan pemberian ulat baik ulat kandang maupun ulat Hongkong adalah menambah protein pada ikan, sehingga tubuh ikan koki yang terkenal lambat ya pertumbuhannya bisa menjadi lebih cepat. Ini contohnya ulat Hongkong ya yang dimasukkan ke dalam akuarium. Cara lain merawat ikan mas koki adalah menggunakan filter biologis. Selain kapas, kita juga menggunakan biobol, bioring, dan batu granit. Ini di bagian bawah kotak filter ini ya, kotak filter mekanis. Jadi air yang disaring dari dalam akuarium masuk ke dalam bak filter. Itu kalau model contoh filter atas atau filter talang. Ini contoh filter samping, sama isinya juga sama, kapas, biobol atau bioring, dan yang bawah batu-batuan. Ini contoh filter samping yang dialirkan menggunakan pipa kecil ya. Nah ini kalau ikan ini dalam satu akuarium ada 3. Kenapa jumlahnya lebih sedikit? Karena ukuran ikannya lebih besar. Semakin besar ikan koki, maka jumlah yang harus ditaruh dalam satu akuarium harus dibatasi, sehingga pergerakan ikan menjadi lebih lincah. Semakin lincah ikan bergerak, maka pertumbuhan badannya juga menjadi lebih cepat. Mungkin hal ini yang sering kita lupa atau kita abaikan. Banyak pehobis ikan yang menaruh ikan dalam jumlah yang berlebihan. Sepintas memang terlihat indah ya ketika kita melihat ikan berenang ke sana kemari,
Tetapi untuk jangka panjang, cara tersebut kurang tepat karena membatasi pergerakan ikan. Beda lagi kalau di akuarium ini, jumlah ikannya lebih banyak ya, terlihat lebih padat karena ukuran ikannya juga lebih kecil. Jadi dalam satu akuarium bisa menampung lebih nih, sekitar 14-15 ekor ya. Dalam merawat ikan koki, kita harus rajin membersihkan akuarium maupun tempat filter biologis. Tujuannya adalah untuk menjaga kejernihan air. Biasanya dalam seminggu saya 2 kali ya, minimal 2 kali mengganti air. Pergantian air tidak perlu 100%, cukup 50% atau 60% atau 40%, terserah, yang diganti dengan menggunakan air baru. Kalau saya bukan menggunakan air ledeng ya, jadi ini benar-benar murni air sumur atau air sapan. Karena menggunakan air sumur, maka pembersihan atau kebersihan dari akuarium sendiri harus benar-benar kita jaga. Kenapa? Karena air sumur itu cenderung lebih cepat menghasilkan lumut ya, terutama di bagian-bagian ujung seperti ini. Ini biasanya kurang dari seminggu, 5 hari udah berwarna hijau. Jadi kita harus rutin seminggu 2 atau 3 kali membersihkan. Cukup gunakan spons ya, spons yang biasa untuk mencuci piring itu dipakai untuk menggosok kaca yang mulai ditumbuhi lumut. Karena jika dibiarkan maka akuarium menjadi terlihat jorok ya, dan kurang bagus untuk kesehatan ikan. Memelihara ikan mas koki memang terlihat susah ya bagi para pebisnis baru, tetapi sebetulnya gampang lah, sama seperti ikan-ikan lain. Yang paling penting bagaimana kita merawat ikan dengan benar, terutama menjaga kebersihan air. Sistem filtrasi juga harus baik, karena semakin banyak oksigen yang masuk ke dalam akuarium, pertumbuhan ikan koki menjadi lebih cepat. Kenapa demikian? Karena ikan koki ini tidak bisa berada di dalam dasar akuarium terlalu lama. Biasanya ikan naik ke permukaan ya, untuk membuang gas atau menghirup oksigen. Jadi semakin banyak oksigen yang masuk ke dalam akuarium, ikan menjadi lebih sehat. Ciri-ciri ikan yang sehat adalah gerakannya lincah. Jadi ikan tidak berdiam di satu titik saja. Justru ketika ikan itu diam di dalam satu titik, bisa dipastikan dalam waktu 1-2 hari ke depan ikan akan mati. Ini saya alami sendiri beberapa kali ya. Ikan menyendiri itu biasanya di pojok atau di tengah akuarium, di bagian dasar, dia tidak bergerak sama sekali selama 1-2-3 hari. Setelah saya sentuh, ternyata ikan sudah mati. Nah, itu ciri-cirinya ikan koki jika dibandingkan dengan ikan jenis lain. Kalau contoh model ini saya menggunakan akuarium yang tanpa dasar ya. Biasanya ada yang juga menggunakan dasar dengan pasir malang atau batu. Di sini ada beberapa akuarium ya, jenisnya juga beda. Ada yang menggunakan dasar batu, filter samping, ada yang polos tanpa dasar dengan filter talang atau filter atas. Tujuannya sama, hanya saja yang membedakan selera, karena selera kita masing-masing, kita maunya seperti apa. Dan itu juga bisa diganti seminggu sekali, sebulan 2 kali, terserah kita. Ini contoh ikan mas koki oranda long tail ya, ini ekor panjang. Kemudian yang doreng oranye itu jenisnya Ryukin itu, yang gede itu Ryukin Tiger. Ini yang kecil-kecil ini yang enggak ada dorsalnya itu rancu, yang bagian punggungnya itu terlihat melengkung. Nah, ini yang Ryukin Tiger ini.
Ini harganya lumayan ini kalau di pasaran. Nah, ini yang panda. Ini contoh filtrasi yang baik ya. Jadi percikan air lebih banyak masuk. Semakin banyak air yang masuk, maka oksigen yang masuk ke dalam akuarium menjadi lebih banyak. Semakin banyak oksigen, maka ikan menjadi semakin sehat. Ini contoh ikan oranda. Yang ini oranda jumbo. Banyak ini di toko-toko ikan hias atau di pasar-pasar ikan ini banyak. Yang bagian paling ujung itu sebetulnya warnanya hitam, itu cuman itu sedang mengalami mutasi. Sudah ya ini 4 bulan ini. Itu dulunya hitam ya, hitam pekat. Ini kalau yang ini jenisnya red cap, kepalanya merah. Ini dalam satu tank saya isi 3 ekor ikan oranda. Jadi teman-teman yang baru mau mencoba memelihara ikan mas koki dalam akuarium, sebelum ikan dimasukkan ke dalam akuarium, pastikan beberapa hal yang perlu untuk menjaga pertumbuhan ikan agar tetap sehat. Pastikan air sudah diendapkan ya, minimal 1 kali 24 jam, baik itu air ledeng maupun air sumur atau air tanah. Oke teman-teman, demikian sedikit pengalaman dari saya. Jangan lupa terus dukung channel ini agar kita bisa berbagi pengalaman seputar ikan hias. Terima kasih.